1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan, alhamdulillah wasyukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan pertemuan, yaitu implementasi kurikulum merdeka atau menyusun kurikulum merdeka untuk tahun 2023. Nah, juga salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat tercurah juga kepada kita sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, mempersingkat waktu karena ini kita diburu oleh waktu. Kalau pepatah Arab mengatakan pedanglah waktu. Silakan Ibu untuk mengantarkan materi ini. Ya, baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah Bapak Haji Ramadan SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa kita kirimkan salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang senantiasa kita jadikan toladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini terkait dengan pendampingan IKM, yang mana hasil dari rapor pendidikan, hasil dari PMM itu akan terlihat ya bagaimana sekolah kita, ya, rapor pendidikan sekolah kita. Jadi diharapkan Bapak Ibu sering membuka PMM ya, pelatihan mandiri. Hari ini kita adakan pendampingan IKM. Bagaimana KSOP-nya, asesmen pembelajaran berdiferensiasi, perangkat ajar, P5-nya, komunitas belajarnya, progres akses PMM, apa-apa kendala yang dihadapi, sampai Bapak Ibu belum melakukan. Kemarin saya sudah mengirimkan IKM progres untuk 5 Oktober. Ya, Pangkep ini dapat apa? Maksudnya kemarin. Tinggal 2 yang mau ditingkatkan. Perlu ditingkatkan tentang apanya? Reaksi nyata dan asesmen. Iya. Jadi Bapak Ibu sampai di mana di pelatihan mandiri sudah berapa topik yang diselesaikan? 18. Ya? 18. Sudah 18. Saya baru berapa itu? Ya. 18 topik. Mohon saya diberikan sebentar catatannya sejauh mana tugas-tugas yang Bapak Ibu sudah lakukan di PMM. Karena kalau ada yang tidak menyelesaikan atau tidak pernah membuka akunnya, itu juga berpengaruh. Jadi makanya semua akun belajar harus aktif. Sama Ibu Salmia kalau masih terdaftar di Pangkep, dia harus membuka PMM-nya. Nah, tetapi kalau dia sudah terdaftar di sana, itu tidak masalah, ya. Seperti kemarin ada pertanyaan dari Pak siapa ya, kepala sekolahnya YPAC. Kepala sekolahnya YPAC mengatakan bahwa nanti merah terus sekolahnya karena gurunya katanya guru baru semua. Nah, sementara guru tersebut belum memiliki akun ID. Nah, saya sampaikan bahwa ada kemungkinan guru tak yang pindah itu masih terdaftar di sekolah tak, sehingga mereka juga harus membuka ya akun ID belajarnya. Nah, kalau bisa coba kita masuk ke beranda PMM-nya. Coba kita buka dulu PMM-nya. Silahkan kita buka PMM. Ya. Silakan masukkan ID belajarnya.
dan klik beranda. Masuk di beranda. Sudah masuk di beranda? Beranda di PMM. Sudah ya? Ya. Jadi kalau sudah, mohon diklik tentang kurikulum. Tentang kurikulum ya. Kita klik tentang kurikulum. Ya, tentang kurikulum ya. Turun dulu. Tentang kurikulum. Pengenalan kurikulum Merdeka. Kita lihat dulu kumpulan dokumen. Turun dulu ke bawah. Ya. Kumpulan dokumen sudah tentang kurikulum Merdeka ada, sudah masuk beranda. Lihat di situ, jangan dulu ke bawah. Lihat di atas tentang kurikulum di atas. Pertama. Bukan, kumpulan. Ya, tentang kurikulum Merdeka diklik dulu. Klik dulu tentang kurikulum Merdeka. Ini di bawah sayang, ini ya, klik ya. Nah, setelah terbuka itu ada di bawah kumpulan dokumen. Kumpulan dokumen. Ya. Setelah dibuka di bagian bawahnya ada kumpulan dokumen. Yang ini sebuah kurikulum Merdeka. Bukan. Ke bawah dulu, kembali dulu ke beranda. Kembali ke beranda. Kembali ke beranda. Beranda ke depan tadi, yang di depan kurikulum PMM. Apa tuh? Kasih kembali dulu. Iya, Google Drive. Ini gunanya karena kemarin kami sudah penguatan khusus untuk SLB. Jadi kita mengambil di situ, memilih setelah selesai itu ya. Coba saya buka di sini. Kita mengambil pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Pilih pendidikan khusus. Saya buka dulu. Ya. Pendidikan khusus ya, ya. Setelah itu buka buku pendidikan khusus. Ada di dalam, ada PPI, ada 3 ya di situ. Buku guru pendidikan. Ya, buku guru pendidikan khusus. Silahkan dibuka. Bagi Bapak Ibu yang bukan alumni PLB, silahkan pelajari ya. Silahkan pelajari bukunya. Ya, ini ya, saya beri contoh di atas. Tolong kita buka PMM. Nah, ini. Ya, jadi kita klik PMM ya. Kita klik PMM. Ya. Kita klik PMM. Ya. Di sini Merdeka Mengajar, kita masuk, kita pilih tentang kurikulum. Ya, tadi ini yang baru masuk ya, tentang kurikulum. Ini ada tulisannya tentang kurikulum. Nah, kita klik ini tentang kurikulum. Setelah terbuka seperti ini, kita klik kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu harus baca ya. Harus baca sebelum masuk ke pelatihan mandiri. Nah, ini sudah tersimpan di Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi biar nanti tidak melalui PMM bisa mengambil bukunya ya melalui Google Drive. Nah, setelah itu kita pilih, karena kita kan pendidikan khusus ya. Jadi kita pilih panduan pendidikan khusus. Nah, setelah kita klik, ada 3 di dalam kumpulan pendidikan khusus, yang mana buku guru pendidikan khusus, panduan pelaksanaan PPI, dan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Karena ini berkaitan dengan jurusan kita ya, pendidikan luar biasa, pendidikan khusus.
Nah, kita buka ini, klik ini, buku guru. Ya. Buku guru ini bagi Bapak Ibu yang bukan alumni PLB, silahkan pelajari ini. Ya. Karena mungkin literasi Bapak Ibu masih kurang, ya. Kalau untuk guru SLB sendiri yang alumni PLB itu menambah wawasan kembali, siapa tahu pengetahuan Bapak Ibu sudah perlu di-upgrade ya. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya juga yang alumni PLB mempelajari kembali supaya disegarkan kembali ya. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu mengatakan tidak ada buku. Ya, tidak ada buku. Nah, gunanya PMM ini memudahkan kita untuk memperoleh ya apa yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ini kan misalnya tunarungu ya, disabilitas. Nih di sini bahannya ada semua. Ini ada babnya, lampirannya tentang anak tunarungu ya. Nah, tinggal kita bagaimana menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk ke kembali lagi. Ini ada tanda panah seperti ini. Ini saja diklik kalau mau kembali ya. Nah, kita kembali lagi ke ini. Panduan rekomendasi kegiatan belajar kurikulum merdeka di PMM ini. Nah, ini harus dibaca. Seperti apa yang harus saya lakukan di PMM. Ya, karena di PMM itu banyak topik-topik yang harus diselesaikan. Ya, terutama aksi nyata. Ya, jadi banyak guru yang belum melaksanakan aksi nyatanya, menyelesaikan ya aksi nyata. Sementara aksi nyata itu kan penting juga supaya kita bisa mendapatkan sertifikat ya. Kalau setelah kita mengirim aksi nyata itu diterima dan kita diberikan sertifikat. Ya, ini kalau kita mau literasinya ya untuk perbendaharaan, ini kita masuk ke sini dokumen. Silahkan Bapak Ibu pelajari dan tahapan-tahapannya. Ini di sini panduan dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita pilih SLB. Ya, sudah sampai di mana KSOP-nya? Bapak Ibu belum bekerja? Belum. Ya, jadi mulai sekarang selesaikan KSOP-nya. Kita bisa mengadopsi dari ini yang disarankan yang kemarin. Bandung. Iya. Iya, silakan. Di sini ya. Jadi ini yang diambil karena ini yang terbaru dan ini yang direkomendasikan dari penguatan pengawas kemarin. Jadi silahkan Bapak Ibu mengadaptasi dan melihat sebagai literasi. Iya. Oke ya, sudah paham caranya di sini. Ini nanti tinggal diunduh ya. Kalau kita unduh kan tinggal diklik, baru ini unduh nih. Nih. Ini tanda panah turun ini namanya download ya. Jangan lupa di-download. Kalau pakai HP kan keberatan ya, jadi kita pakai laptop. Nah, sudah itu kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Itu kita lihat di sini. Ini tentang kurikulum ya. Jadi kita pilih misalnya asesmen, ini pembelajaran dan asesmen. Kita cari tentang yang SLB punya ya, pengertian CPATP. Ini satu pembahasan. Karena di tahapan implementasi kurikulum merdeka itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Jadi yang pertama itu tentang KOSP. Ya, ini tahapannya ya. Jadi sekolah harus melakukan ini tahapan. Nah, kita lihat di sini tahapannya yang pertama itu adalah KSOP ya. Ini tahapannya. Bisa dilihat. Nah, ini. Nah, iya. Ini ya. Kita tambah besar, kita tambah. Nah, seperti inilah. Nah,
Yang pertama tadi ini KSOP, perancangan KSOP. Jadi hari ini kita merancang KSOP ya. Ini perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, hari ini kita membahas. Jadi kita di sini tahap awalnya membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek, yang disediakan tadi di PMM. Tadi kan kita sudah buka ya. Nah, itu silahkan. Nah, di sini tahap berkembang mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh ya dokumen kurikulum yang ada di PMM. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tahap selanjutnya tahap siap ya. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dari Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi pengorganisasian, merencangan pembelajaran berdasarkan analisis dan artikel. Nah, ini diunduh ya, di download ini. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan kontekstual sesuai dengan aspirasi. Ya, itu di download. Jadi contoh saja kita berpedoman sama itu. Oke ya. Yang kedua kita perencanaan. Ini, yang kedua kita perencanaan. Ini, perencanaan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada CP nanti ATP. Ya, itu nanti pada pertemuan berikutnya ya, bulan depan. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang KSOP. Ya. Nah, karena dengan adanya pendampingan pengawas, maka ini yang pertama ini KSOP ya. Cuman laporan ini harus masuk bulan ini. Makanya saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, apakah di sekolah sudah sudah ada KSOP-nya, sudah tersusun? Belum. Karena itu hari katanya lain lagi bentuknya. Apanya? KSOP. KSOP itu bentuknya yang sistematika penyusunan kemarin itu 2021. Iya. Nah, yang sekarang itu disarankan untuk kita mengadopsi dari yang sebenarnya ada sudah ku kerja sedikit Bu, berarti tapi sudah ada yang disusun. Iya. Tetapi karena ada lagi informasi bahwa harus berdasarkan ini, saya hentikan. Iya. Jadi silahkan. Nah, yang kedua ini asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sekolah sudah melaksanakan asesmen? Sekolah sudah melaksanakan asesmen? Asesmen yang mana? Asesmen awal, asesmen diagnostik, asesmen semester. Tidak ada asesmen. Formatif dan asesmen sumatif. Pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Diferensiasi berkelanjutan. Iya. Sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, tentang perangkat ajar. Perangkat ajarnya sudah tersediakah perangkat ajar tak untuk kurikulum Merdeka? Sudah sampai di mana perangkat ajarnya? Modul ajarnya perhitungan minggu efektifnya sudah. Ibu Bia Sudah itu Bu. Sudah ada.
siswanya seperti itu. Ya. Nah, di sini melakukan riset bersama terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi dan selebrasi keberhasilan komunitas belajar. Ya. Jadi ini yang harus dipahami ya, harus harus dilakukan. Jadi mulai sekarang, ya. Mulai sekarang bentuk siapa komunitasnya, berapa kali pertemuan dalam seminggu, ya, dan itu harus dihadiri, harus harus disepakati semua sama anggota kelompoknya. Tidak boleh ada yang Titip dulu. tidak hadir. Titip dulu. Iya. Nah, jadi dalam penyelenggaraan komunitas belajar agar dapat berjalan secara efektif, ada 3 hal yang harus ketat dan fleksibel. Ketat maksudnya di sini wajib dilakukan. Ya. Misalnya pertemuan harus rutin setiap minggu. Komunitas belajar harus menerapkan. Jadi tidak, kalau sudah ditetapkan misalnya 3 kali seminggu kita belajar bersama, ya itu harus dijalankan. Ya, jadi kepala sekolah harus ketat-ketat sedikit. Nah, 3 ide besar yaitu fokus pada pembelajaran, kolaboratif, dan tanggung jawab kolektif. Karena ini sekolah ya milik kita bersama. Dan menggunakan hasil belajar peserta didik sebagai bukti belajar dengan mengacu kepada 4 pertanyaan kunci. Sedangkan hal yang dapat fleksibel misalnya model pembelajaran atau kreativitas dan inovasi lain dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan lain-lain. Jadi itu tugasnya komunitas. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah sudah ada komunitas belajar di sekolah ini? Berarti sudah. Ada tetapi Belum berjalan. Komunitas belajar sudah terbentuk tapi belum aktif, belum berjalan, ya. Jadi ini yang akan terlapor akhir bulan ini bahwa kelompok belajar di SLB YPPLB Pangkep itu sudah terbentuk tapi belum aktif dan insya Allah akan diaktifkan, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu, Ya. karena tentang pembentukan kelompok komunitas belajar, Ya. karena harus sesuai dengan fase. Ya. Sedangkan fase di sini ada 6. Ya. Jadi kelompok 1 itu misalnya fase A, B, C. Ya. Kelompok 2 adalah fase D, E, dan F. Itu mereka. Oh ya, jadi per Karena fase ada ya. 6 fase. Oh ya. Ya karena 2 kelompok saja ya. Jadi tentukan nih apa nama kelompok komunitas belajarnya. DEF. Ya. Ya, karena kalau ada 6. A, Iya, B, iya. C, Ya, D, jadi E, kelompok F. fase ya. Iya, Ah. 6 fase. Jadi kelompok fase A, B, C, D, terus kelompok fase D, E, F ya. Seperti itu. Jadi Siapa-siapa di sini? ya siapa-siapa itu harus ditentukan siapa orangnya gitu. Kalau fase A, B, C, D semua guru SD, karena SD 3 fase. SD 3 fase, berarti seluruh SMP, SMA 3 juga fase. ya. SMP 1 fase, SMA 2 fase. Ya, jadi tinggal dibagi begitu saja dan harus harus mengadakan pertemuan rutin dan membuat jadwal. Ya. Dan itu akan terlapor, maksudnya itu akan terpantau ketika pengawas setiap bulan turun. Nah, seperti Kalau itu. misalnya Bu, dalam kelompok fase ini DEF, ada yang tidak hadir sementara kita pertemuan, bagaimana itu? Itu makanya upayakan, namanya di sini kan harus kerjasama ya. Jadi diupayakan misalnya contoh, oh saya tidak bisa hadir hari ini, misalnya kan 3 kali seminggu contoh ya, Iya. 3 kali seminggu. Tapi ada yang tidak hadir, kita ganti di hari berikutnya, hari lain supaya semua hadir. Itu tidak kalaupun misalnya nanti izin, jangan izin apa namanya Ya karena secara bersamaan ya, itu tergantung kesepakatan kelompok belajarnya. Yang penting dalam fase ini, belajar ini, kegiatan pembelajaran di kelompok belajarnya ini harus rutin. Nah seperti itu ya.
harus dilaksanakan, dia ketat, harus banyak ketat dan fleksibel gitu. Saya juga mau Ya. minta diulang ituan Bu. Apa? Pertemuannya 3 kali seminggu. Ya itu contoh, bisa 3 kali seminggu, atau kan 2 ini kali kita dah. pulang kan ini berapa, jam berapa? Jam 4 ya. Nah kita siswanya pulang jam 1, kan masih ada 2 jam. Nah itu bisa kita gunakan itu dengan komunitas belajar. Misalnya hari ini tentang KSOP ya, kita bahas tentang perangkat ajar, tentang itu kita jadwal, kita susun jadwalnya. Jadi itu berlanjut, berkesinambungan ya, seperti itu. Jadi tidak sampai hari ini kita belajar tentang ini, tidak. Kan ini sampai Juni 2024 ya, tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu kita bahas dengan teman-teman. Bisa juga dengan mengerjakan PMM. Iya, bisa juga dengan mengerjakan PMM yang pelatihan mandiri yang belum selesai ya. Nah, dan kalau saya sarankan di PMM itu kita menyelesaikannya melihat dulu yang kebutuhan khusus ya. Dari misalnya kalau umum kan seperti kurikulum merdeka, tentang kurikulum merdeka, CPATP itu kan umum ya, asesmen asesmen itu perencanaan pembelajaran dan asesmen itu umum. Belum ada yang dikerja. Nah, tetapi karena kita khusus guru SLB, jadi kita belajar juga tentang yang khusus SLB, jangan ambil yang umum, ya. Nah, kita berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang tersesat. Nah, jadi kita ambil jalan yang khusus untuk pendidikan khusus. Nah, di CP ambil yang pendidikan khusus, ya. Nah, di KSOP ambil juga yang pendidikan khusus, ya gitu. Karena Jadi kita, karena saya lihat di sini di asesmen, yang pertama SMP, SMA, SMK paket B dan C, kemudian asesmen SD paket A, kemudian asesmen PAUD, tidak ada asesmen PLB, tidak di sini materi. Iya, karena buka di kumpulan dokumen itu ada kan perencanaan dan asesmen. Asesmen itu seluruh sama berlakunya. Ya, karena tidak ada pilihan di situ, jadi itu sama, Jadi ya. bisa ini dikerja kalau ada waktu. Iya, tetapi yang lebih mendekat dari SLB kita jangan yang ke SMK, jangan yang mendekat. Ya. Oh, berarti SD. Iya, SD dengan TK itu bisa, ya, kalau contohnya. Karena kita bisa mengadopsi. Ya. Mungkin diulang apa? Diferensiasi, Pak. Diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, Bisa bukan. terjadi. Itu dipelajari karena memang kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Mengenai Bu, Apa? perangkat pembelajaran sebelum kerja itu Perangkat pembelajaran. yang itu yang di copy paste saja. Ini ke ada ini. juga Bu Andi, pendidikan inklusif Ya. dan kemitraan UNICEF. Ini kan yang di situ di panduan tadi itu ada buku khusus ya, pendidikan khusus, terus ada PPI. Jadi kalau kita yang untuk SLB PPI pelajari ya, PPI dan pendidikan inklusif. Nah, di buku guru tadi itu ada di situ, yang ada 3 ya. Mana itu? Ya, ada kan di sini yang di PMM-nya ini di PMM-nya coba lihat. Ini kan di sini di panduan, ini kita sudah kita keluar ya. Nah, ini Merdeka. Nah, di sini kan ada di platform Merdeka Mengajar juga komunitas belajar ya. Nah, itu juga kita bisa masuki. Jadi secara online kita berteman dengan seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, ini juga penguatan profil Pancasila praktik. ini di sini apa tadi kita bilang? Kalau ini umum ya. Kalau yang ini umum. Jadi semua kita pelajari nih. Ini kurikulum, kita mencari di sini pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran ada di sini. Kita lihat kalau ada SLB silahkan ya. Ini struktur kurikulum ya, pengorganisasian. Kan ada struktur kurikulum untuk SLB ya. Nah, itu kita ambil kayak seperti ini. Ini struktur kurikulum merdeka fase. Ini kita lihat. Ini ada SLB ya. Struktur kurikulumnya. Ini SLB.
kita pilih dulu SLB di sini struktur kurikulum. Follow segala macam. Setiap fase. Di sini ada struktur kurikulum. Nah, kita pilih SLB-nya dulu. Ini ada SLB ya. Jadi kita pilih SLB. Nah, ini ada SD, diklik di sini, baru diunduh. Oh, Ya. berarti 3 lagi dibikin, Bu. Apa? Ini KOSP. ini diunduh, ya. KOSP 3. 1. Tapi di dalamnya strukturnya saja yang satu bundel, Iya. ada SD, SMP. Oh, Satu bundel. kan dulu 3 Iya, masing-masing. enggak satu sekarang. Jadi caranya begitu, kita unduh baru kita ini ambil ya. Nah, jadi begitu. Jangan ambil jurusan lain. Gitu. Ya, kita ambil pada jurusan kita. Kita akan Ini bertato. SMP, ini kurikulum. Ya, ini di PMM semua. Jadi kita ambil struktur kurikulum SMP, baru kita unduh. Ya. Ini, kita unduh di sini SMP-nya. Nah, terus kita kembali lagi. Nah, kita kembali ke Di SD. mana kita ketemu? Nah, ini kita di SMA. Nggak ada itu. Ini struktur SMA LB kita apa namanya? Kita unduh lagi, kita download lagi nih. Nah, jadi ini harus ada di laptop Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu di fase A, fase B ini kan kita melihat untuk menghitung. Strukturnya. Iya, strukturnya. Oh, iya. Jadi jangan mengatakan saya tidak punya. Nah, itu semuanya ada di PMM. Silahkan Soalnya Bapak tidak Ibu. ada laptop. Kalau udah ada laptopnya beli. Apalagi ini ada ini. Nah, ini ya. Nah, kalau proyek penguatan profil ini kita bisa contoh lihat profil elemennya. Ini pelajari semua pengertian profil pelajar Pancasila, ya, penerapannya. Nah, ini kan memang bertahap ya. Jadi hari ini kita tentang KSOP ya, implementasi kurikulum merdeka. Tahapan awalnya itu perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, seperti apa? KSOP dulu. Terus yang kedua perencanaan pembelajaran ya, seperti ACP, ATP itu akan dibahas tersendiri. Kalau Wajok kemarin kan sudah ini KSOP-nya, jadi nanti dia minggu depan itu dia membahas tentang CP, ATP. Berarti terlalu cepat permintaanku nih. Ya? Terlalu cepat. Iya, terlalu cepat karena ada step by step. Jadi harus satu dulu yang kita harus dijelaskan. Maaf Pak, karena Iya. saya tidak Cuman tahu kalau karena ini ya, ini berarti di sini P5-nya belum berjalan dengan baik ya. P5-nya ini. yang telah didampingi. Komunitas belajar ini belum berjalan, belum berjalan dengan baik ya. P5 belum berjalan dengan baik ya. Nah, dan masih perlu pendampingan. Ya. Lupa kalau sampai 2024. Sorry banyak. Dan masih perlu pendampingan ya. Soalnya pengawas. dari kemarin gitu, saya memang mau pelajari itu susunannya. Karena waktu di sebelah kan tidak. Iya, itu tidak nih karena kemarin kita tidak ikut Iya. kemarin pendampingan berkelanjutan ya. Nah, berkelanjutan. Jadi ini kita step by step. Jadi mulai misalnya ini Oktober KSOP ya, KSOP Oktober. Terus November itu CPATP. Nah, Desember itu tentang perencanaan dan asesmen, pembelajaran dan asesmen di sini. Nah, ini semua juga nanti. Makanya ini kita mengatur di sini. Memprogramkan program sekolah tak juga harus berdasarkan ini.
berdasarkan ini panduannya ya IKM. Ini berdasarkan Tapi tidak apa-apa kalau belum berjalan dengan baik Bu ya, karena kan sementara juga baru pendampingan. Iya, makanya itu kan didampingi untuk Iya. untuk ini nih rekomendasi ya. Jadi di sini sekarang kan kita tahapannya yang pertama itu kan KSOP ya. Jadi hari ini kita KSOP. Nah, terus yang kedua tentang mana? Ini yang kedua ini. Besar-besarin sedikit. Saya sedikit Pak Bu Nah, tadi. aspeknya ya. Jadi tahapan implementasi kurikulum merdeka kan ada di PMM. Ini satu perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP. Ya, KOSP. Bagaimana Bapak Ibu dipahamkan seperti apa itu KSOP. Iya. Nah, yang kedua perencanaan alur tujuan pembelajaran